Ya kalau nabinya malaikat ya nggak lapar, nggak haus, nggak takut, nggak akan sakit. Tapi nabi manusia sama merasakan yang kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya ingin unboxing sebuah buku. Ini ada buku yang luar biasa ditulis oleh Dr. Raghib As-Sirjani. Judulnya Uswah lil Alamin. The Global Role Model. Uswah artinya teladan, the role model lil alamin, a global role model. Ini tentang Rasulullah SAW. Buku ini tidak terlalu tebal, sekitar 440 halaman. Ditulis oleh seorang tokoh muslim yang luar biasa. Tokoh ini sangat menginspirasi hidup saya secara pribadi. Orang Mesir. Dia tidak kuliah jurusan syariah, tapi beliau seorang dokter. Dokter pakar spesialis saluran air kencing. Tapi beliau hari ini dianggap sebagai tokoh yang sangat paham tentang sejarah Islam. Salah satu member juga dalam Ikatan Ulama Internasional, namanya Dr. Raghib As-Sirjani. Ini mentor saya, guru saya yang sangat saya cintai, saya hormati. Saya juga sering ke kajiannya dan saya menganggap ini adalah orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan intelektual saya. Ini tentang Nabi Muhammad SAW. Buku ini salah satu buku terbaik yang ditulis tentang Sirah Nabawiyah dan dapat penghargaan dari Al-Markaz Al-Islami Lidu'at At-Tauhid wa Sunnah. Buku ini nomor 1 terbaik yang menjelaskan tentang profil sang Nabi secara sistematis. Sudah banyak buku sirah, saya punya banyak sekali, lebih dari 30 buku Sirah Nabawiyah. Dari versi Sirah Nabawiyah yang lengkap zaman dulu karangan Ibnu Hisham, ataupun versi Sirah Nabawiyah yang sangat detail kontemporer karangan Ali Muhammad As-Sallabi. Ada banyaklah, suatu hari saya akan unboxing satu demi satu buku itu. Tapi buku yang ada sama saya sekarang ini beda. Karena buku ini nggak terlalu tebal ya, 440 halaman. Isinya sistematis menggambarkan sang Nabi dalam berbagai aspek kepribadiannya. Sehingga buku ini selama bertahun-tahun, sampai hari ini selalu saya gunakan dalam kajian-kajian, dalam training, atau dalam seminar-seminar. Sehingga dalam setiap persoalan kita tahu apa perspektif sang Nabi atau prophetic mindset dalam kehidupan. Buku ini saya baca bertahun-tahun yang lalu ya, tapi setiap tahun saya mereviewnya. Bahkan kalau saya ke negara lain pasti saya akan bawa buku ini. Karena isinya ini bukan tentang Sirah Nabawiyah kronologis dari kehidupan Nabi dari lahir, bayi sampai wafat, bukan. Tapi ini bukunya mensistematikasi berbagai dimensi hidup sang Nabi. Saya coba elaborasi ya daftar isinya. Karena ini gayanya gaya unboxing. Jadi insya Allah saya akan mulai rutin mengunboxing atau mereview buku-buku yang sebagian besarnya buku bahasa Arab, bahasa Inggris. Nggak masalah. Saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia dan mengelaborasinya dalam kajian-kajian saya ataupun dalam acara Open Mentorship Elite Circle. Mungkin jangan lupa ikut kajiannya, ikut serialnya, atau tonton YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Insya Allah akan saya elaborasi berbagai topik tentang peradaban, sejarah Islam, ataupun secara khusus Sirah Nabawiyah. Nah, buku ini ada 3 bab. Bab pertama tentang Ar-Rasul Al-Insan, Nabi Muhammad sebagai manusia. Bab kedua tentang Adillah Nubuwatihi, dalil kenabiannya. Bab ketiga tentang At-Ta'amul ma ghairil muslimin, interaksi dengan orang-orang non-muslim. Bab pertama tentang manusia sebagai manusia. Kenapa Nabi Muhammad itu sebagai manusia ya? Kenapa dulu orang-orang kafir Quraisy nantang, ngapain sih nabinya manusia? Harusnya malaikat dong, masa nabi manusia? Justru nabi manusia itu sebagai teladan, sebagai contoh. Ya kalau nabinya malaikat ya nggak lapar, nggak haus, nggak takut, nggak akan sakit. Tapi nabi manusia sama merasakan yang kita rasakan. Jadi semua yang dilakukan oleh sang nabi itu achievable, bisa kita raih, bisa kita contoh. Kenapa? Karena nabi manusia juga memiliki emosi, ketakutan, resah, harapan seperti kita. Di bab pertama ini Dr. Raghib As-Sirjani membahas tentang akhlak, tentang interaksi nabi, tentang hak asasi manusia, tapi lengkap sekali, dalil-dalilnya sangat sistematis. Jadi kalau saya pakai buku ini cukup sebagai panduan kalau saya ingin presentasi, bikin seminar, atau saya ingin membahas sebuah persoalan, terus saya nyari apa perspektif sang Nabi untuk menyelesaikan masalah ekonomi, apa perspektif sang Nabi dalam masalah kejiwaan, dalam interaksi dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan sahabat-sahabat, dengan musuh bahkan. Ini ada sistematis sekali. Jadi gampang, saya tinggal ngambil dalilnya. Walaupun isi dari hadis-hadisnya itu kan sudah ada dari zaman dulu, dari imam-imam, ulama-ulama hadis yang mengumpulkannya. Tapi kalau kalian langsung ke ulama-ulama hadis itu butuh waktu yang cukup lama karena berserakan di mana-mana. Ini sudah coba
diklasifikasi dengan sistematis. Bab kedua, adillah nubuwatihi. Bukti-bukti kenabiannya dari mulai mukjizat, tentang Al-Quran, termasuk kalimat-kalimat Rasul yang singkat, padat, jelas. Ini nanti akan kita elaborasi dalam serial Elite Circle Open Mentorship tentang retorika Nabi. Bagaimana kalau kita memahami komunikasi dari sang Nabi, semua prinsip komunikasi modern yang kalian pelajari di fakultas komunikasi atau marketing tentang bisnis ada di zaman Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita prinsip-prinsip terbaik dalam interaksi dengan manusia, cara mempengaruhinya, cara meyakinkannya, bahkan cara meluluhkan hati orang yang paling keras. Itu ada caranya. Lalu cara Nabi, manhajuhu fi halil mushkilah. Bagaimana cara Nabi menyelesaikan masalah. Nabi sebagai problem solver. Ini ada pola-pola manajemen yang sekarang kita pelajari di kampus-kampus, di training bisnis. Ada semuanya prinsip-prinsipnya diajarkan 14,5 abad yang lalu. Terus saya lewat aja ya. Ini bab ketiganya. Bab ketiga berbicara tentang an-nabi wa ta'amul ma'a ghairil muslimin. Interaksi Nabi dengan non-muslim. Menarik. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di zaman yang plural di Indonesia. Banyak agamanya. Ketika kita keluar negeri berinteraksi juga dengan non-muslim di mana-mana. Dan kita sering menjadi korban Islamofobia, dituduh macam-macam. Ya sebetulnya sederhana. Standar kita adalah Rasulullah SAW. Apapun yang Anda dengar dari orang lain tentang cara memperlakukan orang non-muslim, cara memperlakukan umat lain, itu kembali aja ke Rasulullah. Apa strategi Nabi Muhammad berinteraksi dengan non-muslim yang agamanya bukan Islam, yang tidak bersyahadat? Apakah perang, apakah damai, kapan perang, kapan damai? Boleh nggak mendoakan kebaikan sejauh mana? Bersahabat boleh nggak? Koalisi boleh nggak? Belajar ke mereka boleh nggak? Boleh nggak kita belajar dari orang yang non-muslim, bahkan dari orang ateis? Ada orang yang nggak mau, alergi. Padahal Nabi Muhammad ngasih tahu tentang caranya. Kita belajar dari siapapun. Nabi Muhammad pernah belajar dari orang-orang Persia untuk menerapkan strategi membangun khandak, parit yang dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya 12 km. Itu bukan strategi dari Al-Quran, bukan strategi dari para nabi, strategi dari orang-orang Persia yang mereka kafir. Jadi Nabi Muhammad menyuruh kita berpikir terbuka, tapi tetap kita punya landasan yang kokoh, yaitu sunnah nabawiyah sebagai value, basic value. Nggak boleh kita melenceng dari basic value itu. Lalu juga yang benar-benar bermanfaat, ini ada komentar-komentar tokoh-tokoh dunia terhadap Nabi Muhammad. Dari mulai William Weir, Michael Hart, Goethe, terus Leo Tolstoy, atau Mahatma Gandhi. Ini banyak tokoh-tokoh dunia, testimoni mereka tentang Nabi Muhammad. Jadi buku ringkas ini cukup menjadi panduan agar kita tahu di setiap persoalan, di setiap bidang kehidupan, kalau ada urusan, kita ingin nanya, Nabi Muhammad menghadapi urusan ini dengan cara apa? Jadi saya akan berbagi dengan Anda semua tentang banyak sekali life hack dari Rasulullah SAW. Tapi pendekatannya, saya akan menggabungkan antara prinsip hidup sang Nabi dengan penemuan-penemuan ilmiah, juga semua perkembangan ilmu pengetahuan terbaru, sehingga kita akan menemukan keharmonisan yang ajaib. Bagaimana ilmu yang sudah terbukti pasti akan matching dengan ajaran sang Rasul. Dan bagaimana ajaran sang Rasul itu pasti mampu kita buktikan kalau kita punya ilmunya. Jadi kita akan belajar insya Allah. Di video-video ke depan saya akan mengelaborasi life hack cara Rasulullah. Life hack cara sang Nabi. Bagaimana Nabi menghadapi berbagai situasi dan bagaimana solusinya. Karena kadang-kadang kita ini mencari solusi dari berbagai versi, dari filsafat barat, dari filsafat orang-orang timur, Cina, Jepang, dari renungan-renungan kita sendiri. Boleh itu sebagai referensi tambahan, tapi referensi utama seorang muslim adalah Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada high example, contoh yang paling tinggi di berbagai bidang kehidupan, dalam berbagai aspeknya. Dari mulai urusan yang paling sederhana di rumah, di kamar, di toilet, bahkan sampai urusan politik, ekonomi, dan peradaban. Inilah yang namanya life hack cara Nabi. Insya Allah akan saya elaborasi sedikit demi sedikit dalam video-video pendek. Jadi mohon support dan doa kawan-kawan semua atas proyek ini. Ini adalah proyek baru dari Elite Circle yang insya Allah mulai terbuka untuk publik. Materi-materinya sebagiannya akan saya buat, saya dan kawan-kawan dan tim, baik itu tim para mentor dari Elite Circle gelombang pertama sampai Elite Circle gelombang ke-18 akan mulai berbagi inspirasi-inspirasi buat kalian semua. Ataupun melalui komunitas. Kami punya komunitas namanya Inspirasi Nabi. Silakan Anda follow. Itu
komunitas yang spesialis membicarakan tentang tema-tema Rasulullah SAW dalam berbagai aspeknya. Sudah ada tim sendiri dan mandiri itu. Ataupun insya Allah kami akan membuat sebuah mentorship yang terbuka, siapapun boleh ikut, tapi dikhususkan ya lebih utama untuk para pemuda usia 18, 19 sampai usia 35 tahun. Karena kita ingin fokus membangun generasi. Dengan cara apa? Dengan cara sang Nabi. Anda boleh punya profesi yang berbeda-beda. Spesialis, pakar, profesional. Tidak harus semuanya menguasai syariah, usul fikih, tafsir. Enggak, itu salah satu bidang aja. Anda bergerak dalam bidang apapun, tapi kita punya satu spirit yang sama. Kita semuanya membangun kehidupan dengan cara Rasulullah SAW. Jadi nantikan kajian-kajian, video-video, serial-serial dan training-training dari Muda Community. Dengan gerakan Elite Circle ini, kita akan membangun kehidupan yang berbasis prophetic value, nilai-nilai Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan saya rutin posting setiap pekan, dan materi yang lebih intensifnya akan saya bawakan dalam Open Mentorship Elite Circle. Kalau yang belum daftar silahkan daftar dulu. Ini udah ada 250 orang yang daftar. Begitu sampai 500 ini akan ditutup. Kita akan bertemu tentang cara hidup sang Nabi, bagaimana retorika Nabi, dan implementasinya hari ini untuk kehidupan digital kita. Kita ketemu hari Sabtu jam 10 pagi WIB insya Allah. So jangan lupa subscribe dan share video ini. Insya Allah kita akan bertemu dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.